Berhasil. Otnell memegang bahu Chelsea, memberikan instruksi dan arahan agar gadis itu tidak panik. Tarik napas pelan dan keluarkan. Konsentrasi dan lihat objek yang akan kau amati sekali lagi, ucap Otnell dengan tenang. Tentu saja semua orang merasa heran dengan Otnell yang masih bisa dalam keadaan setenang itu meski suasana sedang genting. Wah, Dokter Otnell benar-benar tenang sekali. Tak pernah kujumpai satu dokter pun yang bisa setenang itu di dalam ruang operasi. Belum lagi usianya baru kepala 3. Kau benar, dokter muda dengan segala potensi kini ada di hadapan kita. Jangan lewatkan setiap sesi operasi yang dilakukan dokter ini, dia benar-benar hebat. Para dokter bergunjing memuji kehebatan Otnell namun tidak untuk Farrell. Baginya kondisi Otnell ini justru sebuah hal yang aneh dan tidak wajar. Ekspresi dan tatapan mata Otnell saat membedah tubuh pasien sangat menyeramkan jika melihatnya lebih teliti lagi. Seolah dia sedang membedah tubuh manusia untuk memenuhi semua rasa penasarannya akan tubuh manusia. Dia psikopat, seandainya para pasien itu tahu kalau yang membedah mereka adalah seorang psiko, apa mereka akan memuji Otnell seperti itu? Gumam Farrell. Kalian tidak tahu saja manusia yang ada di hadapan kalian adalah setan paling kejam di dunia. Bersyukur dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan juga Edward. Jika tidak, dia mungkin menjadi pembunuh paling terkenal di dunia. Batin pria tinggi dengan wajah karismatik dan tatapan dingin itu. Sementara di luar ruang operasi, para dokter menggunjing memuji kehebatan Otnell dan mengkritik dokter Chelsea yang dinilai terlalu naif untuk seukuran Dr. Fellow di dalam ruangan. Suasana cukup menegangkan karena sedari tadi Chelsea belum memulai operasinya. Sekarang lihat ke dalam dan temukan masalahnya, ucap Otnell tepat di telinga Chelsea. Chelsea mengangguk, dia melihat dan meneliti bagian mana yang salah sekali lagi. Dengan perlahan dan penuh konsentrasi dia mencari dan matanya menemukan saraf yang mengalami sedikit kerusakan. Ketemu, ucapnya. Lakukan dan selesaikan dengan benar, ucap Otnell. Chelsea mengangguk, dia memperbaiki saraf yang rusak itu sesuai dengan prosedur yang dia pelajari dan dia ingat. Jangan lupakan posisi mereka berdua yang masih dalam posisi sangat dekat. Dengan Otnell memegang bahu Chelsea dengan lembut. Beberapa menit berlalu, perlahan tubuh pasien menjadi normal. Detak jantungnya berada pada titik normal dan seluruh sistem sarafnya bekerja dengan baik tanpa ada masalah. Selesai, ucap Chelsea. Semua dokter akhirnya bernapas lega setelah kejadian menegangkan tadi. Otnell tersenyum tipis lalu kembali memasang wajah datar dan kembali ke posisinya. Baiklah, operasi ganda sukses. Kerja bagus semuanya. Sekarang giliran kalian mengakhirinya dengan baik. Kalian bisa kan? Tanya Otnell. Bisa dok, terima kasih atas kerja bagusnya, ucap para dokter sambil menunduk hormat terutama Chelsea. Dia benar-benar bahagia atas bantuan pria tadi. Otnell menatap mereka lalu melenggang keluar dengan wajah datar dan tatapan sinis. Sepertinya dia akan mengamuk setelah ini. Setelah selesai dengan pasien, kalian semua temui aku di ruangan presentasi tanpa terkecuali, ucap pria itu tepat sebelum dia keluar dari ruang operasi dengan wajah datar dan dingin. Mereka semua saling menatap, semuanya menenggak kasar salipah mereka. Rekan Chelsea menatap tajam ke arah Chelsea. Dia tahu kalau mereka akan mendapatkan masalah dari si dokter psikopat itu. Ini semua gara-gara ulahmu, Chelsea, kesal pria itu. Para suster dan dokter yang mendampingi diam saja tanpa berkomentar apapun. Apa kami akan terkena amukannya? Aku harap tidak, batin Chelsea sambil menyelesaikan pekerjaannya. Mereka semua sibuk dengan pasien itu, sementara Otnell keluar dari ruang operasi dengan wajah lelah. Meski terlihat sangat kuat di dalam ruang operasi, namun nyatanya Otnell kelelahan, wajahnya sedikit pucat. Dia berjalan sambil memijit pelipisnya, benar-benar menguras tenaga dan menguras pikiran. Ini sakit lagi, gumam Otnell sambil menatap tangannya yang mengalami tremor. Hal yang akhir-akhir ini terjadi pada dirinya. Daddy, teriakan dua orang bocah terdengar jelas di telinga Otnell. Pria itu menoleh dan melihat si kecil Edward dan Emily, serta Diandra berdiri tak jauh dari posisinya saat ini. Seketika rasa lelahnya berkurang drastis hanya dengan melihat wajah putranya dan juga si kecil Emily. Anak-anak Daddy, suruh pria itu yang berlari menghampiri mereka berdua, seperti seorang anak kecil yang menghampiri sahabatnya. Diandra menggelengkan kepalanya. Perilaku Otnell memang persis seperti tiga pria lainnya yang kalau ketemu anak-anak sifatnya malah lebih dari anak-anak. Siapa lagi kalau bukan David, Pasco, dan Joel? Mereka bertiga persis seperti Otnell saat ini.
Edward dan Amalie memeluk Otnal sambil tersenyum sumringah. "Sejak kapan kalian tiba?" tanya Otnal yang menggendong kedua bocah itu sambil menatap Diandra. "Baru saja Kak, tadi kami bersama Kak David, tapi tiba-tiba ada panggilan lagi dari kantor. Lama-kelamaan dia akan menjadi kurus, pola makannya benar-benar tidak teratur. Dia bisa sakit kalau seperti itu terus," gerutu Diandra seraya memijit pelipisnya. Otnal terkekeh, memang akhir-akhir ini David sangat sibuk, belum lagi harus terbang ke berbagai negara untuk memenuhi semua permintaan klien dan memperluas perusahaannya. "Sabar Diandra, David melakukan semua itu untuk kalian. Dia tak ingin kamu dan baby bubu kekurangan dalam berbagai hal," ucap Otnal. "Aku tahu, tapi jangan sampai menyiksa dirinya, aku tak suka. Memangnya apalagi yang kurang sih, dia juga pergi pagi pulang malam. Aku kasihan Kak," ucap Diandra dengan mata berkaca-kaca. "Sudahlah, nanti aku akan coba bicarakan pada David," ucap Otnal. Diandra mengangguk pelan, mereka berempat pergi dari sana. "Dedi lapar, kita makan yuk. Apa Dedi ada pekerjaan lagi?" tanya Edward yang duduk anteng dalam pangkuan Dedinya. "Gak ada, kita makan, Dedi juga udah lapar," jawab Otnal. Pantas perut Dedi bunyi-bunyi, kruk-kruk, kruk-kruk kayak suara katak. "Ha?" celutuk Amalie. "Palingan Dedi Niel cacingan, ha?" tambah Diandra yang malah mengejek Otnal. "Cak, kalian ini apa tidak ada bahan ejekan lain selain diriku?" ketus Otnal sambil memutar malas kedua bola matanya. "Haha." Mereka tertawa di sepanjang lorong rumah sakit itu. Jacob dan Joy kenapa tidak datang?" tanya Otnal. Tadi Kak Pasko jemput mereka, katanya mau main ke taman hiburan. Aku tanya Edward dan Amalie, kata mereka udah janji mau ketemu sama kakak," jawab Diandra dengan wajah sedikit murung. "Oh begitu ya," ucap Otnal sambil mangut-mangut dan melirik wajah sedih Diandra. "Jangan sedih Dian," ucap Otnal paham dengan perasaan Diandra. Aku tidak mau seperti ini, tapi entah kenapa aku ingin menangis. Kak David kenapa Belum ditinggal beberapa jam udah nangis saja, dasar cengeng," ejek seseorang yang tak lain adalah David. "Papa," seru Amalie dan Edward. Sayang." Diandra terkejut melihat suaminya kembali. Dasar cengeng, kemari peluk dulu," ucap David. Diandra memeluk suaminya, matanya berkaca-kaca. Meski tahun terus berganti, tetapi kehangatan dan keharmonisan mereka berdua tak pernah berganti, malah semakin bertambah setiap hari. "Bukannya ada rapat?" tanya Diandra. "Rapat gak lebih penting dari kalian sayang. Maaf, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, jangan nangis ya. Aku gak suka lihat kamu sedih begini," ucap David. "Wah, aku pikir kakak tadi pergi." Hiks, mana mungkin, wanita yang kucintai saja ada di sini." Aku makin cinta," seru Diandra. Otnal memutar malas kedua bola matanya. "Nasib jomblo, apa harus melihat keromantisan tiada akhir ini? Hai, dasar tidak sopan," gerutu Otnal. "Ayo anak-anak kita makan, biar mereka makan cinta-cintaan itu," ejek Otnal.